Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Aris Hidayat SST, PI MP selaku penguji. Yang terhormat Bapak Jainul Yusuf SS MHum selaku mentor. Yang terhormat Ibu Dr. Marlina Adisti SSOS MSI selaku coach dan panitia pelaksana Latsar CPNS 2002. Saya Dwi Sumaya Makmur, jabatan asisten ahli dosen di Prodi Ilmu Sejarah Unhair, peserta Latsar CPNS 2022 gelombang 3 angkatan 26. Nah, adapun visi misi Prodi Ilmu Sejarah dan nilai organisasi, yaitu visi menjadi institusi yang unggul dalam bidang sejarah yang berorientasi kemaritiman dan kebudayaan di Maluku Utara. Misinya yang pertama, menyelenggarakan pendidikan pengajaran yang berkualitas dan kompetitif berorientasi pada sejarah dan kebudayaan berbasis kemaritiman di kawasan Maluku Utara. Yang kedua itu melaksanakan penelitian dan pengembangan sejarah yang berorientasi kemaritiman dan kebudayaan di kawasan Maluku Utara yang efektif, kreatif, dan inovatif sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga itu melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui pendekatan pengetahuan ilmu sejarah. Adapun nilai organisasinya yaitu memiliki integritas kreatif, inovatif, inisiatif, pembelajar, menjunjung meritokrasi, terlibat aktif dan tanpa pamrih. Adapun tugas dan fungsi sebagai dosen, pada pasal 59 ayat 1 Permendikbud Dikti nomor 37 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja Universitas Hairun. Yang pertama itu tentang pendidikan, yaitu usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia. Adapun penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Dan tentang pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah berdiskusi dengan rekan-rekan dosen, maka diangkat 3 isu yang teraktual di lingkup Prodi Ilmu Sejarah. Isu pertama yaitu panduan penanganan pembersihan keramik kuno di Laboratorium Ilmu Sejarah. Yang kedua, penyimpanan digital guna pengarsipan literatur, arsip, dan dokumentasi di program studi ilmu sejarah Unhair. Dan yang ketiga itu penguasaan teknologi informasi, pembuatan web di Prodi Ilmu Sejarah. Kemudian dilakukan analisis USG. Isu pertama tentang panduan penanganan pembersihan keramik kuno di Laboratorium Ilmu Sejarah, skornya itu 15. Dan isu kedua itu tentang penyimpanan digital guna pengarsipan literatur, arsip, dan dokumentasi di program studi ilmu sejarah, total skornya itu berupa 14. Isu terakhir terkait penguasaan teknologi informasi, pembuatan web di program studi ilmu sejarah, total skornya itu ada 13. Jadi isu terpilih dari ketiga isu tersebut yaitu panduan penanganan pembersihan keramik kuno di Laboratorium Ilmu Sejarah. Isu terpilih, maka dilakukan lagi analisis isu Fishbone. Ada 6 sebabnya. Yang pertama, keramik disimpan begitu saja
dan tidak adanya yang melakukan penanganan pembersihan pada keramik. Kemudian material, sebabnya itu keramik pecah dan keramik ditumbuhi karang. Measurement yaitu pengecekan kondisi keramik tidak pernah dilakukan. Adapun metode yaitu penanganan awal pengangkatan keramik dari kapal karam tidak sesuai prosedur dan penanganan keramik dalam laboratorium tidak sesuai prosedur. Machine atau mesin, kurangnya alat dan bahan untuk melakukan pembersihan dan belum ada anggaran. Environment yaitu kondisi dalam lemari kotor dan berdebu, serta suhu dalam laboratorium tidak terkontrol. Adapun akibatnya tidak adanya panduan penanganan pembersihan keramik kuno sebagai acuan. Isu terpilih karena kondisi koleksi di laboratorium ilmu sejarah saat ini kotor dan tidak terawat. Hal ini dikarenakan belum adanya penanganan terkait keramik. Seperti yang kita ketahui bahwa keramik tidak bisa diperbarui dan memiliki nilai penting, sehingga perlu adanya penanganan terkait keramik. Apabila tidak dilakukan penanganan pembersihan keramik, koleksi keramik yang tidak terawat lambat laun akan mengalami kerusakan jika tidak adanya penanganan lebih lanjut. Berikut video singkat terkait koleksi keramik yang ada di Laboratorium Ilmu Sejarah oleh Pak Dr. Nurachman Irianto. Gagasan kreatif. Untuk mewujudkan gagasan kreatif tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan selama habituasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan persiapan melakukan penanganan pembersihan keramik. Kedua, penanganan pembersihan keramik. Yang ketiga itu membuat panduan penanganan pembersihan keramik. Yang keempat, sosialisasi panduan di lingkup prodi ilmu sejarah. Dan yang kelima itu evaluasi. Adapun rancangan aktualisasi, ya, yang pertama itu persiapan melakukan penanganan pembersihan keramik yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama, membeli bahan dan alat untuk melakukan pembersihan keramik. Outputnya itu tersedia bahan dan alat. Yang kedua, menyiapkan bahan dan alat untuk melakukan pembersihan. Outputnya itu siap melakukan pembersihan. Yang ketiga, mendokumentasi pengambilan foto keramik, foto sebelum dilakukan pembersihan dan sesudah pembersihan. Outputnya itu berupa foto keramik sebelum dan sesudah pembersihan. Keterkaitan substansi pada mata pelatihan yaitu terdiri dari 3 nilai. Nilai pertama, nilai akuntabel, nilai kompeten, nilai berorientasi pelayanan. Tujuan kontribusi terhadap tujuan organisasi yaitu menyelenggarakan pengembangan dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, produk yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Adapun penguatan nilai organisasinya yaitu berupa nilai organisasi kreatif dan inovatif, nilai tanpa pamrih. Untuk kegiatan kedua yaitu penanganan pembersihan keramik yang terdiri dari 4 tahap kegiatan. Tahapan pertama itu mencampur bahan Aquades dan HCl ke dalam wadah. Outputnya campuran Aquades dan HCl telah siap digunakan. Tahapan kedua, merendam keramik ke dalam campuran Aquades dan HCl. Outputnya berupa endapan karang pada keramik mulai meningkat. Tahapan ketiga yaitu menjemur keramik pada suhu tertentu. Outputnya campuran Aquades dan HCl terserap pada keramik. Dan yang keempat itu membilas keramik menggunakan Aquades. Outputnya itu memastikan endapan karang atau jamur pada keramik telah bersih. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan yang terdiri atas 3 nilai, yaitu nilai kompeten, nilai adaptif, akuntabel. Untuk kontribusi terhadap
tujuan organisasi sama dengan kegiatan sebelumnya terkait tujuan Universitas Hairun. Adapun penguatan nilai organisasi, nilai kreatif dan inovatif. Untuk kegiatan yang ketiga terkait membuat panduan penanganan pembersihan keramik, terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama pengumpulan data, outputnya mencari dan mendata benda-benda koleksi keramik Laboratorium Ilmu Sejarah. Tahapan kedua berdiskusi dengan koordinator, prodi, kepala laboratorium, dan rekan-rekan dosen ilmu sejarah tentang penanganan keramik. Outputnya itu berupa arahan kaprodi, kepala laboratorium, dan rekan-rekan dosen. Tahapan ketiga merumuskan dan mencetak panduan penanganan keramik. Outputnya itu berupa buku, panduan, SOP, buklet. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan terdiri dari atas 5 nilai, yaitu nilai kompeten, akuntabel, adaptif, harmonis, kolaboratif. Untuk kontribusi terhadap tujuan organisasi sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu tujuan Universitas Hairun. Adapun penguatan nilai organisasi yaitu nilai inisiatif dan terlibat aktif. Kegiatan keempat yaitu sosialisasi, panduan di lingkup prodi ilmu sejarah yang terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama persiapan sosialisasi panduan penanganan keramik. Outputnya itu berupa mencetak buku panduan, mengundang rekan dosen dan perwakilan mahasiswa. Tahapan kedua itu pelaksanaan sosialisasi, outputnya itu berupa dosen dan mahasiswa mengetahui cara penanganan pembersihan keramik, kemudian saran, kritik, dan masukan dari pembuatan panduan. Untuk tahapan ketiga, evaluasi pelaksanaan sosialisasi, outputnya itu berupa perbaikan panduan penanganan keramik. Adapun kontribusi keterkaitan substansi mata pelatihan yang terdiri dari 4 nilai, yaitu nilai berorientasi pelayanan, nilai harmonis, nilai loyal, nilai kolaboratif. Untuk kontribusi terhadap tujuan organisasi sama dengan kegiatan sebelumnya, yaitu tujuan Universitas Hairun yang menyelenggarakan, mengembangkan, dan membina penelitian dalam rangka menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model produk yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Penguatan nilai organisasi yaitu nilai pembelajaran. Untuk kegiatan yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi, terdiri dari 3 tahapan. Tahapan pertama konsultasi dengan mentor atau koordinator prodi dan kepala laboratorium ilmu sejarah. Outputnya itu berupa arahan mentor, koordinator prodi, dan kepala laboratorium ilmu sejarah. Tahapan kedua itu berupa survei kepuasan pengguna. Outputnya itu berupa hasil kepuasan pengguna. Tahapan ketiga itu evaluasi tindak lanjut. Outputnya itu arahan tindak lanjut dari mentor atau prodi dan kepala laboratorium ilmu sejarah. Keterkaitan substansi mata pelatihan terdiri dari 5 nilai, yaitu nilai harmonis, nilai kolaboratif, nilai berorientasi pelayanan, nilai adaptif, dan nilai loyal. Adapun kontribusi terhadap tujuan organisasi yaitu sejalan dengan tujuan Universitas Hairun, di mana untuk mengembangkan organisasi dalam meningkatkan kualitas tata kelola yang baik, good university governance yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan strategis. Untuk penguatan nilai organisasi yaitu nilai organisasi integritas. Rekapitulasi rencana kegiatan dengan substansi mata pelatihan nilai berakhir. Kegiatan aktualisasi yaitu kegiatan pertama persiapan melakukan penanganan pembersihan keramik yang akan dilakukan pada 19 sampai 22 Oktober di minggu ketiga pada bulan Oktober. Terus kegiatan kedua penanganan pembersihan keramik yang akan dilakukan pada 21 Oktober sampai 4 November pada minggu keempat di bulan Oktober. Kegiatan ketiga membuat panduan penanganan pembersihan keramik yang akan dilakukan pada 5 sampai 8 November 2022 di minggu pertama bulan November.
Kegiatan keempat, sosialisasi panduan di lingkup Prodi Ilmu Sejarah yang akan dilakukan 9 sampai 10 November yang ada pada minggu kedua dan November. Kemudian kegiatan kelima, evaluasi dilakukan 10 sampai 22 November kedua. Adapun kendala dan antisipasi dalam kegiatan, yaitu kegiatan pertama, persiapan melakukan penanganan pembersihan keramik. Ada kendalanya berupa bahan dan alat yang diperlukan dalam pembersihan keramik susah ditemukan. Jadi rencana antisipasinya dengan mencari bahan dan alat yang sesuai dengan bahan dan alat sebelumnya yang bisa digunakan dalam melakukan pembersihan keramik. Kedua, penanganan pembersihan keramik, kendalanya berupa kegiatan tidak sesuai tepat waktu sehingga menghambat kegiatan berikutnya. Adapun rencana antisipasinya berupa mengelola waktu sebaik-baiknya dan mengontrol kondisi keramik yang dilakukan perendaman secara terus-menerus. Kegiatan ketiga, membuat panduan penanganan pembersihan keramik. Kendalanya berupa kegiatan tidak selesai tepat waktu sehingga menghambat kegiatan berikutnya dan kurangnya referensi atau data terkait penanganan pembersihan keramik. Antisipasinya itu berusaha menetapkan waktu, mengumpulkan data secara efektif dan efisien, dan melakukan browsing atau mencari di internet terkait referensi berupa jurnal atau tulisan terkait penanganan pembersihan keramik. Kegiatan keempat, sosialisasi panduan di lingkup Prodi Ilmu Sejarah. Kendalanya itu berupa kurangnya keterlibatan rekan dosen dan mahasiswa disebabkan adanya kegiatan lapangan. Adapun antisipasinya yaitu mengelola waktu sebaik-baiknya, menambah forum sosialisasi dengan menggunakan via hibrid atau Zoom. Kegiatan kelima yaitu evaluasi. Kendalanya kegiatan tidak selesai tepat waktu sehingga menghambat kegiatan berikutnya. Antisipasinya itu berupa mengelola waktu sebaik-baiknya, berusaha melakukan konsultasi tepat waktu kepada mentor, koordinator prodi, dan kepala laboratorium, dan melakukan survei kepuasan dengan menggunakan Google Form untuk mengefisienkan waktu. Sekian dan terima kasih. Saya berharap saran dan masukan kepada penguji, mentor, dan coach.